Kembali lagi bersama Gilang di sini di Jelajah Sentra 2026. Nah, setelah kita kemarin eksplor beberapa macam sentra IKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, kurang cocok rasanya kalau kita belum jalan-jalan di kota Jogja. Yang katanya ada salah satu sentra IKM yang unik nih teman-teman. Dan di episode kali inilah jawabannya. Nah, kita nanti bakal ulik salah satu sentra IKM yang dari namanya aja udah unik nih. Kampung Sens Karangkajen yang terletak di Mergangsan, Kota Yogyakarta. Nah, kita nanti bakal lihat beberapa macam produk yang ada di sini dan salah satunya ada kegiatan edukatifnya juga nih. Nah, penasaran kan? Langsung aja kita ulik. Let's go. Nah, ini dia guys, kita udah sampai di Kampung Sens Karangkajen. Hijau, seger, sejuk, wah cocok banget pastinya. Oke, makasih Bu. Wah, seger nih. Mantap, seger banget nih guys. Oke, kali ini kita udah mendapatkan salah satu welcome drink yang ada di sini, yaitu es seruni, sereh jeruk nipis. Ini dia kawan-kawan. Seger banget kan? Kita coba sekali lagi yuk. Oke. Kali ini kita bakal bertemu dengan salah satu pemandu wisata yang ada di sini nih, teman-teman. Nah, penasaran teman-teman semuanya? Kita udah sampai di mana? Nah, langsung aja ikutin perjalanan saya kali ini, yuk. Seger banget. Genjang Mas Gilang. Pripun sehat toh? Alhamdulillah sehat. Nah, guys, ini dia. Kita nanti bakal didampingi dengan Pak Indra yang bakal mendampingi kita selama di Kampung Sens Karangkajen ini. Betul kan, Pak? Siap. Oh iya, ini nanti kita bakal jalan-jalan kemana dulu nih Pak? Nanti kita akan jalan-jalan ke salah satu sentra IKM di sini. Oh, menarik. Ya, nanti akan banyak kejutan di sana. Oke. Jenengan akan kita kasih surprise nanti. Waduh, nggak sabar nih. Yuk kita langsung let's go aja Pak. Sekarang? Yep. Tak kira sesuk. Ayo. Sekarang dong. Sekarang ya. Mumpung semangat nih. Iya. Nah guys, kita udah sampai di workshop EcoPrint yang ada di Kampung Sens Karangkajen nih. Nah Pak, ya. Ini nanti kita bakal ngapain aja nih Pak? Yang ada di sini ada apa aja nih? Macam-macam Mas. Di dalam nanti ada produk-produk EcoPrint dalam bentuk tas, dalam bentuk tote bag, baju, shawl, dan macam-macam. Wow, menarik banget nih. Iya. Oke, nah kita hari ini bakal ngapain aja nih Pak? Nah hari ini kita akan praktek EcoPrint dengan teknik pounding. EcoPrint? Iya, dengan teknik pounding. Apa itu Pak? Mungkin bisa dijelasin teman-teman Gilang nih Pak, biar mereka pada tahu nih. Oke, nanti kita akan EcoPrint dengan bahan daun-daunan yang kita cetak di atas selembar tote bag. Wow, menarik. Teman-teman semuanya penasaran? Ayo langsung aja kita coba. Let's go. Ya. Mari Pak. Ayo. Widih, keren banget ini Pak. Wow. Ya, ini salah satu teknik pounding yang kita kerjakan. Iya. Oke, Pak. Sebelum kita mulai nih, baik. Mungkin aku boleh tanya sama Bapak, apa sih Pak keunggulan dari produk dari EcoPrint ini? Pak? Oke, baik. Satu dari segi tekniknya sendiri, EcoPrint ini adalah teknik yang ramah lingkungan. Menggunakan bahan-bahan alami, bahan-bahan yang dia ramah lingkungan sehingga sustain.
sehingga nanti akan aman di lingkungan kita yang di tengah perkotaan ini, Mas. Oke. Oke, itu dari segi produknya, tekniknya. Ya. Kemudian keunggulannya, kami tidak hanya di EcoPrint Jogja ini tidak hanya memproduksi barang, tapi kita juga memproduksi paket-paket pelatihan. Oh, ada paket-paketnya. Ada paket-paketnya, ada paket Wardah, ada Ya. paket Lotus, banyak lagi paket-paket yang kita siapkan. Dan masing-masing nanti ada pemandunya. Jadi jangan khawatir, Wow. kalau ke sini sudah ada pembimbingnya masing-masing. Oke, Iya. keren. Nah, itu dia guys, keren banget kan? Jadi buat teman-teman semuanya yang bingung mau ke sini, udah banyak banget paketnya dan pastinya pemandunya keren-keren nih teman-teman. Wah, langsung aja kita mulai Pak. Sip. Udah nggak sabar nih saya Pak. Oke, Ayo. kita pakai teknik ponding. Nah, ini dia hasilnya guys. Wih, keren banget kan? Dan pastinya prosesnya juga seru banget. Pokoknya untuk teman-teman semuanya, kalau ingin mendapatkan hasil seperti ini, pastinya juga membutuhkan waktu yang nggak instan teman-teman. Jadi teman-teman semuanya harus sabar ya Pak. Betul. Iya. Dan selain EcoPrint seperti ini, di sini juga ada yang namanya nih hand lettering. Jadi tidak hanya sekedar kreasi dari seni berbagai macam bentuk-bentuk daun-daunan, tapi di sini juga ada beberapa pesan-pesan yang disampaikan dari karya hand lettering ini. Ini dia ekologi. Nah, yang ini Mas, Ya. yang model-model scarf kayak gini, shawl ini biasanya penggemarnya para ibu-ibu. Oh, para ibu. Iya, nanti ini bisa dipakai, coba dipakai Mas. Ini juga sama tekniknya pakai ini. Nah, kayak gini. Asik. Keren kan? Foto kan manis nih. Oke, ini dia guys. Jadi hasil produknya nggak hanya cuman ramah untuk remaja, pelajar, tapi juga ibu-ibu pun juga bisa menggunakan produk EcoPrint ini. Tuh, keren kan? Dan otentik banget nih. Oh. Selain produk yang ada di EcoPrint ini, ada tote bag, ada shawl ini. Betul. Nah, ada produk apa lagi nih Pak yang ada di sini? Iya, di sini selain tadi ada shawl, Ya. ada tote bag, ada juga yang kain-kain yang lebar ini. Kain yang lebar ukuran 2 meter kali 115. Wow. Ada juga yang sudah berupa baju. Ada juga yang baju cowok, baju cewek. Iya, dan bisa juga kita buat tas yang seperti ada di belakang itu. Oke, wow, ternyata produknya nggak hanya sekedar tote bag dan shawl aja teman-teman. Ada beberapa kain-kain yang panjang, ada baju juga, batik, kemeja, dan ada tas juga ternyata guys. Wah, Karangkajan ini kan berarti menjadi salah satu kampung wisata ya Pak. Soalnya kan Iya. Kampung Sense Karangkajan ini juga didatengin oleh para wisatawan. Iya. Nah ini untuk kuotanya itu berapa Pak? Dan dari mana aja nih? Kalau yang paling jauh itu ada yang dari Amerika. Wow, Amerika. Ada yang dari Jepang. Barusan kemarin dari Jepang, ada dari Spanyol, Spanyol. Belanda juga, Wow. tetangga sebelah Singapura sama Malaysia. Nah, kalau untuk kuotanya berapa nih Pak? Kalau untuk kapasitas, karena untuk anak-anak, Yap. kita pernah melayani sekali datang itu sampai 300 orang. 300 orang. Betul. Tadi kan dari pagi kita udah keliling ya, banyak Ya. spot-spotnya itu, masing-masing spot ada pemandunya. Yap. Nah, jadi 300 kita bagi. Ya, nggak mungkin satu tempat ya, kita Iya. bagi-bagi. Yang penting itu nanti tersebar di satu kampung Karangkajen. Oke, wah dengan kuota sebesar itu pun ternyata Kampung Sense Karangkajen ini tidak hanya menerima para wisatawan dari Indonesia saja ya Pak, betul. bahkan di seluruh dunia pun pernah bergabung di sini juga. Iya. Wah keren banget, keren. Oh iya Pak, Yap. kalau misal besok teman-temanku pada penasaran nih, mau datang ke sini, mau lihat beberapa paket wisata, Betul. paket edukasinya, ini bisa nonton atau kepoin di mana nih Pak? Oke, nanti bisa dikepoin di IG. Oke. Ada 2 akun IG. Yang pertama Kampung Sen Karangkajen. Yang kedua EcoPrint Jogja /eco.c. Nah, nanti bisa dikepoin situ, bisa DM atau bisa langsung kontak di WA yang ada di sana. Oke, siap. Hari ini kita akan membuat produk alami juga, Oke. yaitu ekoenzim. Ekoenzim. Iya, ekoenzim. Oke, Gitu. menarik nih. Nah, apa aja nih Pak yang perlu dipersiapkan dan gimana nih prosesnya? Ya, jadi ekoenzim itu adalah satu proses nantinya produk yang melewati proses fermentasi gitu ya, yang terdiri dari sisa-sisa buah, sisa-sisa kulit buah Oke. yang akan kita fermentasi dan itu nanti setelah jadi
nanti dia akan punya produk turunan yang macam-macam. Bahannya itu kita hanya membutuhkan bahan-bahan sederhana. Oke. Bahan yang pertama kita perlu air. Yap. Ya. Oke. Kemudian kita nanti perlu molase. Molase apa itu, Pak? Tebu. Tetes tebu. Ya. Oke. Kemudian nanti buah-buahnya sendiri atau kulit buahnya. Hari ini kita pakai belimbing wuluh. Belimbing wuluh. Yang pertama kita iris-iris dulu Diiris dulu. ke belimbingnya ini. Nah, tadi satu alat yang lupa saya sampaikan, kita perlu timbangan, teman-teman. Kemudian ini wadahnya, diusahakan bisa wadah kaca seperti ini atau wadah dari plastik, yang penting nanti dia bisa rapat. Yang pertama kita akan tuang air, maksimal nanti isi dari tempat ini adalah maksimal 60%. 60%. Oke, yang kedua kita tuangkan molasenya. Oke. Molasenya ini tidak terlalu banyak juga kita makainya, dia bagiannya hanya 1/10 dari Airnya. air tadi. Kemudian kita aduk dulu Oke. supaya merata. Rata. Aduk. Terus yang terakhir kita masukkan ini 3 bagian dari ini nanti buah-buahan atau kulit buahnya yang dipakai. Oke. Setelah ini kita aduk lagi supaya dia merata. Setelah itu kita tutup rapat. Dan nanti ini ditandai tanggal berapa kita buat. Oke. Karena dia nanti akan kita fermentasi selama 100 hari. 100 hari. Atau kurang lebih ya 3 bulan. Bulan ya, Pak. Lebih 10 hari. Diusahakan ketika dibuka jangan langsung dicium. Karena dia ada uapnya yang keluar. Oh. Nah, kalau baunya masih begini, ada bau manis, ada bau segernya, Ya. berarti ini jadi. Oke. Kalau ini berbau busuk, maka itu gagal. Gagal. Kita. Nah, di kode etik teman-teman pembuat ekoenzim, Yap. produk yang masih berupa induk seperti ini tidak boleh diperjualbelikan. Nah, terus bagaimana kalau mau diperjualbelikan? Boleh, tapi adalah produk turunan. Oh. Misalkan sabun, ya, terus kemudian desinfektan, ya. face mist, atau juga untuk bisa sebagai sabun cuci itu Ya. bisa. Kalau yang seperti itu bisa. Nah, dan lokasi ini juga mendapatkan respon dan dukungan positif dari pemerintah. Karena ternyata, Pak, seluruh warga yang ada di sini juga terlibat untuk menaikkan ekonomi masyarakatnya nih, guys. Keren banget kan? Jadi Bu, keberadaan Kampung Sains Karangkajen ini memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat maupun juga bagi pemerintah. Karena di sana juga bisa memberikan dampak ekonomi, yang berkunjung di sini juga bisa memberi produk-produk yang dihasilkan dan bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. Di samping itu juga menjadikan berkunjung, siapapun yang berkunjung di kampung ini akan memberi pengetahuan baru. Kampung Sains Karangkajen ini luar biasa ya Bu ya. Nanti bisa menjadi harapan dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya untuk bisa bersinergi dengan para pelaku-pelaku usaha yang ada di sini untuk bisa mendapatkan manfaat yang ada. Jadi kampung ini dan rumah ini bisa menjadi pembelajaran, menjadi pionir untuk pembelajaran ataupun edukasi dari berbagai macam usaha yang ada di sini. Proses produksi sampai dengan pemasaran di EcoPrint ini melibatkan atau memberdayakan masyarakat sekitar. Misalnya dalam proses produksi, ketika mendapatkan orderan, pelaku usaha melibatkan masyarakat sekitar untuk bisa memproduksi kain dengan kualitas yang sama. Bahkan produk ini juga sudah sampai ke mancanegara. Salah satunya adalah di Jerman, Singapura, Malaysia, dan yang terakhir ini adalah dari Belanda. Monggo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berada dimanapun yang melihat video ini untuk tidak ragu-ragu mengajak keluarganya, saudaranya, atau komunitasnya untuk berkunjung di Kampung Sains Karangkajen, Yogyakarta. Jangan lupa membeli produk-produk yang ada di dalamnya.
Jadi pengembangan sumber daya manusia ini menjadi fokus utama juga untuk pelatihan, kemudian untuk pembinaan, dan ini menjadi sinergi kita bersama. Dan mungkin dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bisa support dukungan-dukungan terkait dengan adanya pengembangan yang ada di sini. Dalam program Jelajah Sentra pada kesempatan kali ini, kita mencoba membawa produk Ecoprint ke ranah digital, sehingga akses pasar menjadi lebih luas, publik secara global bisa langsung mengakses melalui media sosial. Ayo, mari kita sukseskan produk lokal Ecoprint dari Sentra Kampung Sains Karangkajen. Kami tunggu. Kita libur sekolah enaknya kemana ya? Nongkrong aja gimana? Ah, jangan FOMO deh. Mending kita ke Kampung Sains Karangkajen aja. Gimana tuh? Ngapain di sana? Nih Instagramnya. Di sana kita bisa belajar buat olahan produk IKM dari singkong, bikin Ecoprint, dan juga banyak buku-buku. Gimana? Seru kan? Wah, boleh tuh. Boleh, Yuk ke sana. Oh iya, benar ya. Aku chat adminnya dulu, kita daftar supaya bisa lebih mudah. Nah, seru banget kan guys perjalanan kita kali ini di Kampung Sains Karangkajen ini. Selain belajar, kita juga bisa bawa pulang produk hasil buatan kita sendiri nih guys. Jadi selain kita mendapatkan ilmu, kita juga bisa dapat produk-produk yang keren dan bagus ini nih guys. Buat teman-teman semuanya, pokoknya jangan ragu buat datang, belajar, bermain. Pokoknya kita harus bangga dengan produk-produk hasil anak karya bangsa ini guys. Dan pastinya buatan Indonesia. Karena ini ramah lingkungan guys. Wah, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah temenin perjalananku kali ini. Pokoknya jangan lupa untuk follow akun sosial media di Sperindak DIY untuk informasi sentra-sentra IKM unik lainnya yang ada di Yogyakarta. Sampai jumpa lagi ya. Sampai bertemu di sentra-sentra IKM unik lainnya. Saya Gilang, pamit undur diri. Matur nuwun semua. Kayaknya kita belanja dulu deh. Kita cari singkong yuk. Let's go.